maksud saya pribadi, ya Allah, sangat jauh ini sih, berbagi saja. Yuk kita tingkatkan peringatan Maulid Nabi ini, jadikan ajang untuk meningkatkan ibadah kita, untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Yang tadinya males jadi rajin, yang tadinya nggak biasa berjamaah jadi berjamaah, yang tadinya hanya wajibnya saja sekarang sunnahnya juga dikerjakan. Itu makna daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini dalam masalah sholat. Sekarang di dalam masalah perilaku Nabi. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa apa? Syariat. Ingat, yang mesti kita ikuti itu adalah syariat, bukan adat. Adat itu gak wajib kita ikuti. Cuma mengikuti adat berarti kita bermasyarakat. Hanya saja kalau adatnya bertentangan dengan syariat, kita mesti mikir-mikir dulu. Paham? Pamengkang punya adatnya. Punya dong. Kita bicara di Kenanga dulu ya. Saya orang Kenanga nih sekarang. Di Kenanga ada adat. Adatnya kalau yang 7 bulanan, ya Bu ya, itu biasanya bikin apa tuh? Saung-saungan, dihias, kemudian nanti dimandiin, ya Bu ya. Itu. Ini apa? Ini ada. Kalau memang ini tidak bertentangan dengan syariat, silahkan Anda lanjutkan. Tapi kalau ini bertentangan dengan syariat, maka jangan pernah Anda ikuti. Contoh, kalau nggak bikin saung-saungan, nanti ini anak udah gedenya bakalan cilaka, bakalan fakir dan lain sebagainya. Mana dalilnya? Nggak ada. Ini ada. Ini bagus kalau dilestarikan. Ini khas di Cirebon seperti ini. Silahkan. Selama tidak melanggar kepada apa? Syariat, itu wajar. Tapi kalau syariat ini la budda minhu, cek Sunda mah teu meunang hanteu, kudu. Yang namanya syariat itu wajib diikuti, tidak boleh dikhianati, apalagi ditinggalkan. Perempuan pakai kerudung, syariat apa adat? Syariat. Ya, bukan adat. Jadi hati-hati kalau seandainya kita perempuan nggak pakai kerudung, lalu kita bilang apa? Udah tradisi, udah zaman, no, udah ngetrennya begini. Nggak boleh. Allah katakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna bijalabibihinna dalika ayyu'raf fala tu'dhin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Nabi, wahai Nabi, katakan olehmu kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan kepada perempuan-perempuan mukminah, muslimah, agar supaya mereka menutupi tuh rambutnya sampai kemana? Sampai ke dada. Jadi jangan sampai pakai kerudung tapi dadanya apa mana? Nah ini ibu-ibu udah betul nih pakai kerudungnya nih, masya Allah. Semoga ibu-ibu termasuk min ahlil jannah. Ini perintah Allah. Jadi pakai kerudung atau pakai jilbab atau menutupi rambut dengan kain, dengan bahan, dengan penutup apa saja, itu adalah syariat, bukan adat, bukan. Begitu juga yang lainnya. Banyak contohnya. Seperti Nabi alaihi salatu wassalam memberikan contoh kepada kita umatnya, kalau makan jangan sambil berdiri, minum jangan sambil berdiri. Sedangkan kita ini kalau beli es contohnya diplastikin, kemudian kasih sedotan, minumnya sambil jalan. Berarti ini namanya tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, melalui peringatan Nabi,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal ini, ikuti apa yang Nabi contohkan. Benar, sedangkan sekarang ini kita ini kencing itu nggak benar. Kencing itu kalau yang sering kita lakukan itu berdiri terkadang. Bahkan kita mirisnya lagi kalau lihat di masjid ya. Kalau di tempat-tempat hiburan atau di mall, tempat-tempat perbelanjaan, nah itu udah nggak aneh tuh. Ada tempat kencing berdiri ya. Nah, nggak aneh itu. Tapi kalau di masjid ini yang bikin aneh. Kenapa kok bisa? Padahal Nabi tidak mencontohkan kencing itu sambil berdiri. Secara ilmu kedokteran pun, secara medis pun, kencing berdiri itu nggak boleh. Sebab bisa menimbulkan dan mengundang penyakit di kantong kemih kita ini. Nabi ajarkan kencing itu sampai ke masalah kencing aja Nabi ajarkan bagaimana kencing yang benar yang dicontohkan oleh Nabi. Mau contoh apa enggak? Mau contoh apa tidak? Ini lihat. Yang ini. Tuh, ini adalah kaki yang kanan. Seperti ini. Ini kaki yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sedangkan yang terjadi berdiri. Nah, harusnya seperti ini. Lihat yang belakangnya. Diangkat seperti ini. Ini insya Allah akan mendorong air kencing kita itu lebih tuntas. Dan perlu diketahui bahwa di dalam ilmu fikih dikatakan wajibul istibra indal baul. Wajib hukumnya istibra ketika kita itu apa? Kencing. Kencing itu jongkok seperti tadi. Kalau laki-laki nggak tahu perempuan gimana? Apa? Bos. Ketika air kencingnya mulai surut, nah, apa kewajiban kita ini? Kewajiban kita ini adalah dehem. Coba sekali lagi. Masih ada. Ternyata masih ada. Yang ketiga kali, yang keempat kalinya sudah nggak ada. Berarti air kencing kita udah tuntas. Jangan ibu bapak merasa bahwa air kencing itu udah apa? Udah habis, sudah surut gitu. Lalu tidak dehem. Enggak, itu masih ada sisa air kencing yang nyangkut di saluran itu. Makanya wajib hukumnya dehem itu. Wajib. Nah, ketika kita dehem sekali, 2 kali, 3 kali sudah tidak ada, dipastikan itu sudah bersih. Segera Anda apa? Cuci, segera Anda bersihkan. Dalam satu riwayat dikatakan, Nabi itu sedang berjalan dengan siapa? Para sahabat. Ketika Nabi berjalan dengan sahabat, ya, di samping Nabi itu ada kuburan. Nah, tiba-tiba Nabi berhenti. Kemudian Nabi mendekat kepada kuburan itu. Ada 2 kuburan yang Nabi simpan di atas kuburannya itu macam pelepah kurma disimpan. Kemudian Nabi kembali lagi dan jalan dengan sahabat. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang kau lakukan tadi?" Apa jawab Nabi? "Barusan tadi saya mendengar ada orang di dalam kuburnya itu sedang disiksa, dipukul oleh malaikat dan dia menjerit kesakitan. Kemudian saya mengambil daun pelepah kurma yang masih segar, kemudian disimpan di atas kuburan. Kalau di Cirebon kan kembangnya, kita ngembangnya banyak. Nah, disimpan selama kembang itu masih segar. Kembang itu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir untuk siapa? Ahli kubur, kan begitu. Nah, ini juga sudah disimpan oleh Nabi itu dan didoakan oleh Nabi. Berhenti malaikat menyiksanya. Pertanyaan para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah mereka berdua itu di alam kuburnya, yang satu dengan yang satunya itu ketika di dunianya melakukan dosa yang besar?" "Tidak," kata Nabi. "Apa kesalahan apa sampai dipukuli begitu? Kesalahan apa?" Dijawab akhirnya oleh siapa? Oleh Nabi. Dia semasa hidupnya kalau kencing nggak tuntas. Kalau kencing nggak tuntas, kencing padu kencing baik, nggak ngikuti aturan syariat. Di dalam syariat kencing juga diatur. Tuh, laki-laki seperti apa, perempuan sama dari dulu begitu. Ya, kemudian dehem apa enggak? Maksudnya ketika apa? Kencing itu tidak tuntas, kencing itu tidak dehem di akhirnya,
pada saat dia apa? Mau melaksanakan sholat, wudu sih ada. Pada saat dia mulai sholat, kemudian gerakan demi gerakan dia kerjakan, tidak terasa ada yang keluar. Pernah Bapak begitu? Ada terasa keluar anget. Nah itu kan sisaan air kencing yang belum apa? Belum tuntas, belum keluar semuanya. Kita terus maksain apa? Sholat tanpa kita kembali ke kamar mandi, kemudian kita bersihkan kembali dan kita ganti celana dalamnya. Berarti kita nggak dicatat sholat dong. Karena sholat membawa najis itu nggak sah. Nah ini gara-garanya kencing tidak tuntas. Lalu yang satunya gara-gara apa ya Rasulullah? Gara-gara semasa hidupnya itu suka namimah, suka mengadu domba. Pindah ke buruan ini baru beli, tangganya kita pindah lagi ke buruan situ baru beli. Jadi ini dari tempat ke tempat itu menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong, termasuk kita mengadu domba. Namimah, orang yang semasa hidupnya selalu menyebarkan berita bohong yang membuat apa? Orang-orang menjadi pecah, bermusuhan satu sama lain, maka itu nanti di jero kuburnya akan disiksa dengan siksaan yang berat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita beruntung di malam ini bisa ngaji, bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini betul-betul diberkahi Allah. Yang tadinya kita males untuk ngaji, menuntut ilmu, sekarang insya Allah melalui peringatan ini kita akan mampu meningkatkannya insya Allah. Nih para pemuda, para pemudi yang masih muda, siap ngaji tidak? Siap ramaikan musola? Siap ramaikan majelis taklim? Mesti siap, jangan cuma siap di mulut. Akan sangat indah ketika para pemudanya itu kompak, senang ngaji, senang maulid. Maka nanti regenerasi yang berikutnya pun akan begitu. Siapa yang mau melanjutkan para tetua kita kalau bukan anak-anak muda? Ini anak muda zaman sekarang ini, Masya Allah, gara-gara HP jadi gak keru-keruan hidupnya. Gak semua tapi banyak, gak semua tapi banyak. Nih di handphone ini apa sih yang gak ada, Pak? Di handphone ini hampir ada semua. Kita mau tahu tentang dunia luar pun di handphone ini bisa. Dulu belum ada yang namanya judi slot, sekarang mah ada. Dulu belum ada yang namanya game, sekarang mah ada. Masih ingat nggak? Coba kita flashback ke belakang. Dulu kalau judi itu ya begitu, dikoordinir ya. Kemudian di buruan atau di pos dengan kartu yang ada. Sekarang itu enggak. Udah canggih sekarang, yang namanya judi itu di handphone juga udah bisa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal perbuatan setan ini Allah sudah peringatkan tuh, innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amalis syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ini sudah jelas, ini firman Allah, nggak boleh dilanggar oleh kita. Jadi yang namanya perbuatan itu minum khamr, itu judi, itu semua perbuatan setan. Jauhi kata Allah, kalian akan beruntung. Mau jadi orang beruntung apa mau jadi orang rugi? Nah, makanya Bapak Ibu yang rajin ke masjid, yang rajin ke majelis taklim, nggak ada ruginya kita datang ke masjid, nggak ada ruginya kita datang ke majelis taklim. Ini musola bisa jadi majelis taklim kalau di sini dipakai untuk ngaji. Nanti ada ngaji mingguan, ngaji bulanan, dipakai. Ya, ayo pemudanya, pemudinya, bapak-bapak, ibu-ibunya, malam apa di sini adakan kegiatan rame-rame, kita makmurkan, baca roti, baca maulid, isi dengan kajian. Bahas tuh yang namanya Maulid Al-Barzanji, karena di dalamnya menjelaskan tentang Siratul Nabawiyah.
dijelaskan di dalamnya tentang Qissatul Mustafa. Baca tuh Maulid Abdibai, baca tuh Maulid Abdiyaul Lami, baca tuh Maulid Simtuduror, baca tuh Maulidul Azab. Semuanya maulid yang tadi disebutkan itu isinya adalah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengenal Nabi, maka semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi. Semakin tumbuh rasa cinta kepada Nabi, tidak menutup kemungkinan kita akan diperkenankan oleh Allah untuk bisa melihat Nabi sekalipun di dalam apa? Mimpi. Karena Nabi pernah mengatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'aitumuni haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Siapa orang yang melihatku di dalam tidurnya, maka sungguh dia itu sebenarnya telah melihatku. Kenapa? Karena tidak akan ada setan yang bisa menyerupaiku. Subhanallah. Kalau di dalam mimpi itu, Pak, kita kedatangan orang tua kita, atau kita kedatangan teman kita, atau kita kedatangan guru kita, itu bisa saja itu setan menyerupai guru kita. Itu bisa saja setan menyerupai siapa? Orang tua kita. Tapi kalau Nabi mah nggak bisa menyerupai, Nabi tidak bisa diserupai oleh apa? Setan. Setan tidak bisa menyerupai siapa? Nabi. Makanya kita sangat merindukan untuk bisa bertemu dengan Nabi walau di dalam mimpi. Tapi mimpi di siang bolong. Kalau kita pengen ketemu Nabi dalam mimpi, sementara kita malas baca sholawat, malas mengerjakan sholat sunnah, malas lagi mengamalkan apa yang menjadi kesunahan Nabi. Siap tidak kita mengamalkan sunnah Nabi? Ya. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Jelas ini, siapa orang cinta kepada sunnahku, maka sungguh berarti dia telah cinta kepadaku, kata Nabi. Nah, siapa orang yang mencintaiku, maka kana ma'i fil jannah, ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Maka dari itu kita mesti ikhtiar, mesti berusaha untuk selalu bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu bukan sholat sunnah ba'diyah, bukan sholat sunnah qobliyah saja. Yang dimaksud dengan sunnah Nabi itu apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa-apa yang diucapkan oleh Nabi kita tiru. Yuk jawab, karena judulnya lagi ngaji. Jawab semuanya. Mau masuk ke kamar mandi kaki yang mana dulu? Keluar dari kamar mandi kaki yang mana dulu? Kalau kita mau masuk ke masjid, kaki yang mana didahulukan? Keluar dari masjid, kaki yang mana yang didahulukan? Kaki yang kiri. Kalau makan pakai tangan yang kanan apa yang kiri? Kalau kita 5 jari, kalau Nabi 3 jari. Kalau kita 5 jari, Nabi 3 jari. Sunnah Nabi berarti 3 jari. Kita mah takut nggak kebagian kalau pakai 3 jari. Kalau 5 jari kan enak nyomotnya tuh langsung. Ya Pak ya. Tuh, jauh nggak dengan Nabi? Nah, dulu di pesantren kita dilatih kalau makan itu dimandorin sama guru, Pak. Ya, jadi yang ininya diikat nih. Tuh, ketika guru udah nggak ada, copot lagi udah. Dulu, sekarang kita mau praktek begini nih, aduh susahnya minta ampun Gusti, karena belum terbiasa. Sesuatu yang belum dibiasakan, sulit untuk dia Pak dilaksanakan. Tapi kalau sesuatu itu sudah dibiasakan, sekalipun dipandang sulit akan terbiasa. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Kalau kita membiasakan sesuatu yang sulit sekalipun akan terbiasa. Ini memang sulit, ini namanya. Ya, makan pakai 3 jari itu sulit, tapi kalau dibiasakan oleh kita, insya Allah enggak. Kemudian pada saat kita makan, hati-hati, jangan makan secomot kemudian minum. Akhlak Nabi mah enggak. Sebelum makan teh nyiapin garam dulu, totol dulu tuh naon? Garam, sebab kalau orang sebelum makan notol garam heula, cek Sayyidina Ali, itu akan bisa menyebabkan terhindarnya 70 macam penyakit dari diri kita. Kalau kita kan kelamaan udah tinggal blok-blok ya Pak ya. Begitu kan bagusnya siapin dulu garam, siapin dulu air minum.
Begitu kita apa? Makan, sebelumnya kita totol dulu garam tuh. Udah garam terus minum, sudah minum kemudian makan. Selesai makan, jangan minum dulu, tunggu dulu 30 menit sampai 1 jam. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Muhammad. Kita sepakati sekarang sudah jam 10, kira-kira apa jangan sampai silahkan minta waktu 10 menit lagi sebelum ditutup. Sebelum ditutup, kita nanti ada sholawat bersama diikuti oleh tim hadroh. Dan silakan Bapak Ibu perhatikan, kita di sini pernah mendengar bagaimana orang yang bersolawat kepada baginda Nabi. Tentunya ketika kita mendengar keterangan orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, ini yang ada dalam pikiran kita adalah kegembiraan, karena kita mendapatkan pahala begitu besar. Maka dari itu jangan pernah meninggalkan sholawat kepada baginda Nabi, khususnya di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat ketika menghitung tetesan air hujan ke bumi, mampu menghitungnya, Pak. Misalnya ini alam dunia itu hujan, ya, bukan di Pamengkang saja yang hujan, tapi seluruh penjuru dunia hujan. Malaikat itu mampu, Pak, menghitung tetesan air hujan yang jatuh. Dikerjakan, ngaji ditingkatkan, dan pada akhirnya kita semua berada dalam baik, insya Allah. Setuju kalau kita tutup pengajian kita ini dengan sholawat? Setuju? Alhamdulillah. Ya ayyuha rajuna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ya ayyuhan mushtaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya man yakhtubu wisalahu yaqadta wa manama sallu
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf atas segala khilafnya. Dan insya Allah kita akan dipertemukan tidak di dunia, kita akan dipertemukan di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad.
khidmat sofa ya'ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan ditutup dengan doa. Kami berserahkan kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al Hidayah, Bapak Musoli. وعليك بوالده وللكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن لا يجد خير وأنا خاصة في الجهنم بالصلاة والسلام إن الله يتوشى الجميع برحمة والمغفرة العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا واشرفنا كريمنا كريمنا مولانا محمد وسلم على بركة كل سيدنا الحمد لله العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمد ينافع بركة مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا فتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب النعم والقوة والسلام والعافية والمغفرة وبشرة الجنة اللهم يا الله تعالى امورنا واصلح سننا واحسن لساننا ونال كل من واصل جناننا اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والامراض والجد والطعام ما لا يشكرك اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وعافنا والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. الفاتحة. Panitia, kami ucapkan terima kasih pada para hadirin undangan Bapak Ketua RW 9, Bapak Ketua RW 10 dan para sesepuh. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآل